Berlomba-lombalah kamu mendapatkan ampunan Allah. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah mendengar kata-kata musabaqah? Musabaqatil tilawatil Quran. Sabaqa yusabiku musabaqah. Sabiku, berlomba-lombalah kamu mendapatkan ampunan Allah. Ibu, apa perbedaannya kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir dengan istighfar? Dari ilmu sorof dan nahwu, kalimat ghafaro yaghfiru ketika dia diawali dengan huruf ista, maka dia akan menjadi istaghfaro yastaghfiru. Sifatnya adalah istighfar. Ketika diawali dengan kalimat ista, itu menunjukkan kalimat permohonan. Dalam kaidah bahasa Arab, itu menunjukkan kalimat itu adalah kalimat permohonan. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memohon, itu main-main atau serius? Ya. Jadi apa? Kalimat istighfar adalah kalimat memohon, meminta. Di situ subjeknya adalah Allah. Yang diminta adalah kepada Allah. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Maka yang namanya memohon itu tidak ada orang astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu serius atau main-main? Maka orang yang beristighfar adalah orang yang memohon dengan serius. Itulah nanti yang membedakan dengan kalimat takbir, tahlil, tahmid, dan lain sebagainya. Karena diawali dengan kalimat ista. Ya, ada usaha di situ. Ada kesungguh-sungguhan. Apalagi contoh kalimat istaqoma yastaqimu, istiqomah. Bisakah kita istiqomah kalau kita enggak serius? Enggak. Nah, ini kaidah dalam bahasa Arab, Ustaz Suwardi. Ada usaha, ada ada kesungguh-sungguhan baru kita bisa istiqomah. Jadi kalau ilmu istiqomah itu susah, iya benar. Istighfar itu susah, iya benar. Kenapa? Karena di situ ada usaha, ada kesungguh-sungguhan. Ketika ada usaha, ketika ada kesungguh-sungguhan, pasti ada cobaan, pasti ada rintangan, pasti ada lubang, pasti ada tebing. Apalagi kalimat yang diawali dengan kalimat istato'a yastatiu. Wal hajju manistato'a ilaihi sabila. Haji bagi yang mampu, istato'a. Kenapa di sini hadis menggunakan kata-kata istato'a? Ada usaha, ada pengorbanan di situ. Bukan orang kaya, bukan orang mampu yang dimaksud adalah orang-orang yang punya materi, enggak. Buktinya banyak. Tukang haji naik, tukang bubur naik haji, ya. Tukang bubur naik haji, banyak pemulung yang naik haji, banyak peminta-peminta yang naik haji. Kenapa? Ada usaha.
ada pengorbanan. Nah, makanya Allah gunakan ada kalimat ista. Nah, ini penting. Ya, istaqoma yastaqimu. Apalagi tadi? Istaghfaro yastaghfiru, istato'a yastatiu. Apapun lah yang ibu awali dengan kalimat ista, itu pasti ada perjuangan di situ, pasti ada usaha di situ. Maka orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sedang berusaha memohon ampun kepada Allah karena dia sadar dia banyak dosa. Makanya Allah suruh kita berlomba-lombalah kamu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hadis kalimat istighfar. Yang paling pendek astaghfirullah. Nomor 2 astaghfirullahal azim. Nomor 3 astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang keempat ada namanya Sayyidul Istighfar. Ikutin saya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Siapa yang hafal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari yang hadir baru 10% yang hafal. Berarti 90% baru hanya hafal 3 hadis. Ya kan? Bukti lagi, apa bukti kita lebih serius lagi? Ya baca yang paling panjang. Apa bukti kita sungguh-sungguh istighfar yastaghfiru itu? Ya baca yang paling panjang. Ya, saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk hafal. Tapi kalau Bapak Ibu tahu renungan arti dari Sayyidul Istighfar itu, Bapak Ibu akan menangis dengan sendirinya. Makanya saya selalu berdoa, Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina nabu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kalau Bapak Ibu dengar rentetan doa saya, itu doa saya pertama kali adalah umumnya adalah meminta ampun terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah minta ampun kepada Allah, serius kita minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita minta rezeki. Baru kita minta kesehatan, baru kita minta kebahagiaan, baru kita minta keselamatan. Minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan dalam duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli, minta ampun terlebih dahulu. Warhamni, baru minta rahmat. Wajibuni, baru minta kecukupan. Warfa'ni, baru minta diangkat derajat. Warzuqni, baru minta rezeki. Wahdini, baru minta petunjuk. Wa'afini, baru minta kesehatan. Wa'afu'ani, baru minta dimaafkan.
Ampun dulu. Jadi kalau kita minta doa kepada Allah itu minta ampun dulu, diperbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belum apa-apa udah minta rezeki kepada Allah, ampun aja belum tentu diampunin. Belum apa-apa udah minta kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa kepada Allah walaupun dengan bahasa Indonesia, dengan Bapak Ibu sendiri, minta ampun dulu kepada Allah. Baru sesudah itu minta rahmat. Makanya ya Ghafur ya Rahim, ya Ghafur ya Rahim, ya Ghafur ya Rahim, ya Ghafur ya Rahim. Ya, jadi jangan ibu kira rentetan zikir saya itu tidak ada artinya. Ada. Kalau kita sudah minta ampun kepada Allah, kita minta rahmat Allah, baru kita minta rahmat untuk orang irhamna, irhamna kami. Siapa kami di sini? Orang tua, anak, kakek, nenek, orang-orang yang kita cintai, tetangga, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang menzolimi kita, orang-orang yang menfitnah kita. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, kasihilah kami. Jadi semuanya punya arti Bapak Ibu. Bayangkan minta kasihan kita, ya Allah kasihanilah orang-orang yang menzolimi saya ya Allah. Dia tidak tahu. Bukankah itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kasihanilah ya Allah orang-orang yang memfitnah saya ya Allah, karena dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia punya ilmu basi. Bagaimana cara melunakkan basi itu? Ya dengan minta kepada Allah. Melunakkannya ya irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Jadi bukan hanya sekedar dibaca lah irhamna, 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 irhamna Ustaz, bukan. Enggak. Mungkin baru kali ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu ya. Iya. Mohon maaf saya salah. Ya. Maka di sini Allah katakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Apa imbalannya orang-orang yang beristighfar itu? Surga seluas langit dan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apakah masih kurang kita mau beristighfar kepada Allah? Ya, ingat istighfar adalah usaha yang sungguh, bukan hanya. Jadi kalau usaha sungguh-sungguh berarti bisa enggak sambilan istighfar itu? Enggak, beda dengan kalimat tasbih. Ibu bisa menggendong anak subhanallah walhamdulillah, beda. Kalau istighfar tidak. Istighfar itu dimulai dengan kalimat nadam, ada rasa penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mato ambo ado yang salah, talingu ambo salah ya Allah, mului ambo talongsong, tangan ambo tampau tajangkauan, talangkahan kaki ambo ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi dia tidak bisa ibu istighfar sambil nonton TV, astagfirullah, astagfirullah. Tidak bisa. Kalau bertasbih ibu bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil cuci piring subhanallah walhamdulillah. Sambil cuci baju subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa. Tapi istighfar, ingat, kalimat istighfar tidak bisa disambil. Kalimat istighfar adalah kalimat yang datang dari rasa penyesalan. Karena apa? Ada dosa badan kita ini, ada dosa hati, ada dosa pikiran kita ini. Bisa ibu bapak pahami? Bisa? Jadi nggak bisa disambil-sambil. Bagaimana Ustaz sedang menyetir? Sedang nyetir gimana? Bisa nggak kita istighfar? Bisa kalau datangnya dari sungguh-sungguh. Kenapa? Karena menyetir itu juga dalam keadaan orang yang bersungguh-sungguh. Nah, ada orang nyetir pasti orang menyetir itu dia sungguh
sungguh-sungguh. Orang yang jatuh dalam keadaan sungguh-sungguh, apakah apa? Secara psikologisnya dia dalam keadaan juga sungguh-sungguh. Istighfar lah. Ibu berjalan dari Padang ke Bukit Tinggi, wah, pasti sungguh-sungguh. Astagfirullah. Mengingat dosa-dosa. Bisa Bapak Ibu pahami? Iya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man aksara minal istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, wa min kulli daikin makhraja, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Abbas, barang siapa yang paling banyak, man aksaro, ya, man aksaro, barang siapa yang paling banyak, man aksaro minal istighfar, yang mengucapkan istighfar dari hati yang datang dari rasa penyesalan, dengan sungguh-sungguh, dengan pengorbanan, ja'alallahu min kulli hammin faraja, Allah akan lapangkan dari setiap masalah-masalah yang dihadapinya. Wa min kulli daikin makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesempitannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan datangkan rezeki yang tak pernah, yang tidak bisa dihitung, yang tak terhingga. Siapa yang bicara itu, Bu? Allah. Dalam ayat ini siapa yang mengatakan? Allah dan Rasulnya. Siapa yang paling di situ Allah menggunakan aksaro, yang paling banyak. Ini menunjukkan kata lebih dalam kaidah bahasa Arab, ini menunjukkan yang paling banyak. Siapa di antara kita yang paling banyak mengucapkan istighfar? Ya, bukan hanya mengucapkan saja, melafazkan saja ya. Kita beda deh ya, melafazkan dengan bersungguh-sungguh itu beda. Ya, Rasul saja yang sudah dijamin oleh Allah 70 kali dia beristighfar. Yang mana yang 70 kali itu? Sayyidul istighfar. Ana abduka, aku ini hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku ini dalam perjanjianmu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari apa-apa yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat yang engkau telah berikan. Abu'u bi dzanbi, aku memohon kepadamu dengan dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak adalah yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Zunub, ya, maka ada Allah itu Ghafir, ada Allah itu Ghaffar. Kalau Ghafir berarti Allah hanya mengampuni dosa sedikit. Tapi kalau Allah Ghaffar, sebagaimana dalam surat An-Nuh ayat 10, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Apa kata Nabi Nuh? Fakultustaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun zunub. Itu orang yang banyak walaupun pasir di lautan itu dosa-dosa kamu, Allah akan ampunkan. Asal kita sungguh-sungguh, ya, intinya sungguh-sungguh. Ya, kepada siapa dipersiapkan? Uiddatil ladzina amanu billahi wa rasulih, tentu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita
pada pagi hari ini, ya boleh. Ya, kalau Bapak Ibu ingin dunia boleh, tapi dengan ilmu. Ya, dengan ilmunya. Lalu apa ya perintah Allah selanjutnya kalau kita sudah bergelut dalam kehidupan dunia ini? Perbanyaklah istighfar. Kenapa? Ya, insanu makanul khata' wan nisyan. Kita ini tempatnya salah dan hilaf. Apalagi kita hidup bakorong, bakampuang, baipa, babisan, anak, bakapanakan. Ya pasti ada kadang-kadang sikap mata, telinga, mulut kita yang salah. Maka banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, ya, dan dilancarkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi